Di penghujung sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso diterpa isu tidak sedap. Beredar video seorang pria diduga Hakim Wahyu menelpon seseorang dan curhat soal persidangan Sambo. Bagaimana sebetulnya keaslian video tersebut? Apakah video ini sengaja disebar untuk menggoyang kredibilitas Hakim Wahyu yang akan segera memvonis para terdakwa pembunuhan Yosua? Saya akan membahasnya bersama juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Selamat sore, Bang Miko. Selamat sore, Mbak Sylvia. Bang Miko, apakah KAY turun tangan mengecek kebenaran video yang diduga curhatan Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso? Iya, pertama benar bahwa KAY sudah memperoleh ya 2 cuplikan video. Sekali lagi 2 cuplikan video yang diupload atau diunggah oleh akun pseudonym, jadi tidak menggunakan nama sebenarnya ya, 2 akun, dan diunggah melalui platform TikTok. Nah ini saya perlu jelaskan hal ini karena untuk menggambarkan bagaimana kompleksitas penelusurannya begitu ya. Bisa dibayangkan satu, ini 2 cuplikan video diunggah oleh akun pseudonym di platform TikTok gitu ya. Nah, jadi kita akan coba dulu lihat kebenaran dan validitas dari video ini. Nah, tapi paling tidak di video ini kan ada 3 hal yang perlu dilihat ya. Satu adalah videonya itu sendiri. Jadi ada audionya, ada visualnya, yang kemudian juga ada musik yang begitu kencang ya sehingga suara dari orang yang diduga Hakim Ketua ini juga tidak terlalu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada narasi. Ya, jadi ada narasi, ada kalau bahasanya itu caption ya, yang dibubuhkan begitu ya, yang kalau sekilas kita dengarkan itu sangat berbeda dari apa yang kemudian disampaikan oleh orang yang yang berbicara di video tersebut. Lalu yang ketiga ada bagian di mana ada pihak lain selain pria tersebut gitu ya. Nah ini juga kan harus ditelusuri siapa dia, apakah kemudian suara itu memang berada satu ruangan dengan yang bersangkutan, apakah memang itu dari hakim atau tidak non hakim begitu ya. Dan kemudian apakah suara itu kemudian juga ditempel berikutnya. Nah, ini akan ditelusuri gitu. Tentu Komisi Yudisial menelusurinya dengan berbagai macam scientific ya, investigation ya, kalau bisa disebutkan seperti itu. Nah, salah satunya dengan melibatkan ahli forensik digital untuk kemudian menelusuri video ini. Oke. Sudah adakah temuan sementara dari penelusuran yang dilakukan oleh KAY? Ya, beberapa informasi sudah kita dapatkan. Dan ke depan kita akan membawa ini kepada ahli forensik digital untuk kemudian diuji validitasnya ya. Dan setelah itu baru ditentukan langkah tindak lanjut dari Komisi Yudisial. Perlu dipahami bahwa langkah tindak lanjut ini tidak hanya dalam konteks pengawasan. Pengawasan iya, misalnya apakah ketika misalnya video ini benar ya dari Hakim Ketua yang bersangkutan, kemudian kita temukan ada dugaan-dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka itu masuk dalam area pengawasan Komisi Yudisial. Ya, itu satu hal. Tapi di sisi yang lain, Komisi Yudisial juga punya tugas untuk melakukan advokasi hakim atau untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim, gitu kan? Nah, perbuatan merendahkan kehormatan hakim itu bisa intimidasi, bisa intervensi dan seterusnya gitu. Nah, ini kan kita harus tentukan ya. Nah, basisnya apa? Bahannya adalah digital evidence ini yang sudah diupload di media sosial ini. Perlu juga dilihat misalnya timing dari video ini ya. Jadi kapan itu direkam, siapa yang kemudian merekamnya, dan kapan itu diunggah. Nah ini kan juga menjadi penting gitu ya, untuk kemudian melihat konteks yang lebih utuh. Jadi satu, kita akan menguji aspek teknikalitas dari video ini, yang tentu dengan kompleksitasnya tersendiri gitu ya. Yang kedua, kita akan menguji juga konteks dan motif dari video ini gitu. Nah kalau memang ada dugaan pelanggaran kode etik, areanya area pengawasan. Tapi kalau ada dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim, areanya area advokasi hakim. Oke. Tapi apakah KAY sejauh ini sudah menanyakan langsung ke Hakim Wahyu yang diduga merupakan subjek dari video ini? Ya, upaya untuk kita mungkin bahasanya bukan pemeriksaan ya, tapi pemanggilan atau permintaan keterangan kepada hakim yang bersangkutan, itu merupakan upaya terakhir Mbak Sylvia, atau the last resort yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ada sisi di mana Komisi Yudisial juga harus menahan diri untuk tidak terlalu jauh ya, dan nanti dapat dianggap sebagai intervensi kepada hakim yang bersangkutan begitu. Nah, jadi kita akan simpan dulu keterangan dari hakim yang bersangkutan begitu ya, untuk kemudian dimintai belakangan. Nah, kita akan upayakan dulu bagaimana kita melakukan investigasi dan juga tadi dengan menggunakan misalnya ahli forensik digital begitu ya, untuk kemudian menelusuri kebenaran video ini gitu. Baik. Kalau berbicara soal timing, Bang Miko, apakah Anda melihat ketika video ini beredar
Kira-kira di penghujung sidang ya, ketika vonis kasus pembunuhan Yosua mungkin akan keluar tidak lama lagi. Apakah KAI akan menelusuri juga sebetulnya motif video ini beredar di masa sekarang itu apa? Apakah ada dugaan ini adalah manuver dari pihak tertentu untuk menggoyang kredibilitas Hakim Wahyu? Ya, pasti kita akan telusuri. Tadi saya sampaikan bahwa ada dua aspek kan, kategori besar. Satu, aspek teknikalitasnya ya, apalagi dengan cuplikan. Nah, cuplikan itu berarti apakah memang ada video yang lebih panjang misalnya kan. Nah, video yang lebih panjang ini apa kontennya? Itu kan juga harus dilihat ya, sehingga informasi juga utuh. Nah, yang kedua ada aspek konteks dan motif. Nah, ini kemudian kita juga harus lihat. Untuk menemukan konteks dan motif itu kan kita harus lihat siapa perekamnya, siapa pengunggahnya, dan kapan waktunya, dan tempatnya itu di mana begitu kan. Jadi kita ini harus berbarengan nih aspek teknikalitis dari pengujian video tersebut juga aspek konteks dan motif. Nah, di ujungnya baru kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh gitu. Apa sebenarnya motif ya, apa sebenarnya tujuan dari penyebaran video ini gitu. Oke. Bang Miko, kalau ini ditahan sampai di ujung begitu ya, tidakkah ini bisa mengganggu proses persidangan dan menciptakan narasi yang mungkin negatif di mata publik sehingga meragukan kredibilitas dari keputusan yang mungkin nanti akan dihasilkan oleh Hakim Ketua? Ya, itu yang kita juga harus sama-sama jaga. Jadi kemandirian hakim itu kan sebagai basis yang paling fundamental ya, agar hakim kemudian memutus perkara ini berdasarkan fakta, hukum, dan keadilan. Apapun putusannya sebenarnya gitu ya. Tapi bahwa kemandirian hakim itu aspek fundamental yang perlu kita jaga bersama. Tidak hanya pihak yang di persidangan, tidak hanya penasihat hukum, tidak hanya penuntut umum, tapi juga masyarakat luas gitu ya. Nah, itu juga harus menjaga kemandirian hakim ini gitu. Nah, saya kira ini upaya dari Komisi Yudisial dalam hal penelusuran ya, kebenaran video ini juga bagian dari menjaga kemandirian hakim itu. Makanya kita tidak langsung memanggil hakimnya kan. Nanti karena ya itu ada aspek menjaga independensi hakim itu. Nah, itu pemanggilan hakim untuk meminta keterangan kita simpan sebagai the last resort atau upaya terakhir gitu. Nah, kita menelusuri dulu kebenaran video ini sejauh apa gitu. Apalagi ini kan cuplikan ya. Nah, kita butuh video yang lebih utuh daripada ini gitu. Nah, kontennya seperti apa? Apa yang sebenarnya disampaikan di dalam video tersebut tanpa ada noise dari musik, tanpa ada noise dari caption atau keterangan atau teks yang dibubuhkan begitu ya. Nah, apa sebenarnya yang sedang dibicarakan dalam video tersebut? Gitu. Itu penting untuk kita telusuri terlebih dahulu. Baik. Bang Miko, terlepas dari keaslian video tersebut yang masih dalam proses penelusuran, kami ingin tahu apakah sebetulnya seorang hakim itu boleh membahas kasus yang sedang disidangkan di luar persidangan? Ya, saya tidak ingin sampai kesimpulan itu terlebih dahulu, Mbak Sylvia. Karena ini kan cuplikan ini kan juga berbahaya ya. Jadi saya paham bahwa Metro TV tidak akan melakukan itu gitu, tapi bahwa pemotongan video ini juga bertendensi nanti pada akhirnya gitu. Nah, kita akan telusuri terlebih dahulu kebenaran video tersebut begitu ya, dan tadi saya sampaikan ada teknikalitas dari pengujian ya, secara teknis gitu ya, ada kompleksitasnya tersendiri. Belum lagi kita menguji pada motif dan konteks. Nah, ini tentu membutuhkan waktu, dan sembari penelusuran itu dilakukan, maka kita juga harus menghormati dan mendukung penuh kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini gitu, supaya juga tidak terganggu kan. Baik, Bang Miko sekarang juga sudah bergabung ada ahli hukum pidana ya, Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat malam. Selamat malam Mbak Zirti. Baik, Bang Jamin, kami sedang membahas soal video yang beredar soal orang yang diduga sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iman Santoso, sedang berbicara curhat lah ya soal persidangan Sambo. Menurut Bang Jamin, video ini tuh sebetulnya sengaja disebar untuk menggoyang kredibilitas Hakim Wahyu yang akan segera memvonis para terdakwa pembunuhan Yosua kah? Ya, saya kira ini bukan hal yang kebetulan ya, di mana di akhir-akhir dari suatu tuntutan yang tentunya nanti ada pembelaan ya, ada isu-isu yang sengaja atau berusaha untuk dihembuskan di masyarakat terkait tentang independensi daripada hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sebenarnya memang kalau kita ketahui harus hakim itu dihormati dan sangat dihormati. Bahkan ya, waktu kita contohnya di luar ya, kita membicarakan tentang hakim saja, dugaan hakimnya bicara hakimnya kemungkinan ada dipengaruhi, kita itu
sudah dianggap contempt of court ya. Nah, walaupun ini bukan di dalam persidangan, walaupun di luar persidangan, ini ternyata memang bisa dianggap sebagai mengganggu jalannya proses persidangan begitu loh. Jadi kalau proses persidangan mengganggu, harusnya ada penyelidikan lebih lanjut terkait dengan ini. Apakah ini ada upaya untuk membuat hakim menjadi tidak independensi, atau ada niat motif lain dilakukan untuk memberikan kepentingan kepada salah satu pihak yang berperkara. Kita kan nggak tahu karena kasus ini banyak sekali peran orang yang berkecimpung di dalamnya ya. Apakah terkait dengan 340 ataupun OOJ ya, obstruction of justice, walaupun hakimnya nggak sama kan, hakimnya tentu berbeda, tapi ini lebih cenderung kepada yang 340, 338 tentunya ini. Nah, jadi inilah nuansa dinamika yang berkembang di masyarakat, dan juga bukan hanya masyarakat saja, tapi orang-orang yang memiliki kepentingan dalam kasus ini sebenarnya saya sih tidak berharap tidak menggunakan cara-cara yang tidak etis ya dalam memenangkan atau dalam berusaha untuk memenangkan atau untuk beracara di pengadilan, harus menghormati proses persidangan. Jadi juga saya berharap KY juga tidak gegabah, tidak cepat-cepat mengambil sikap, walaupun masyarakatnya menginginkan lebih mencari siapa sebenarnya pelakunya ini tanpa harus memanggil hakim. Kalau sudah memanggil hakim ini berbahaya sekali, kan dianggap nanti menjadi prosesnya terganggu ya. Jadi independensi hakim itu harus benar-benar terjaga dalam kasus ini. Jangan sampai dengan keadaan seperti ini lalu dipanggil dan diperiksa. Nah, itu akan sangat berbahaya. Saya kira jangan sampai sejauh itu. Sudah sinkron ya. Tadi KY juga menyatakan tidak akan terlebih dahulu meminta klarifikasi dari Hakim Wahyu karena ingin menjaga kemandirian hakim. Tapi Bang Jamin, kalau menurut Anda dengan adanya upaya untuk merekam, kemudian memberikan narasi, menyebarkan itu di sosial media, apakah itu sudah termasuk upaya yang bisa berujung pada tindak pidana? Boleh dijawab nanti, Bang Jamin. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali, pemirsa. Bang Jamin, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah apakah tindakan hukum perlu diambil jika ada pihak yang sengaja memframing hakim untuk menjatuhkan kredibilitasnya? Ya, dalam konteks ITE, setiap penyebaran berita bohong di pasal 28, junto pasal 45, ada sanksi pidana, ya, berita bohong. Nah, jadi mengedit, memfrase suatu informasi elektronik yang kebenarannya tidak benar, artinya contohnya ya, durasi banyak lalu dipotong-potong diambil untuk keuntungannya, lalu membuat narasi, lalu menyebarkan ke masyarakat dengan tujuan untuk menjadi kacau. Nah, ini bisa aja dalam konteks ITE itu sebagai suatu penyebaran kebohongan, hoax ya. Dan itu ada kena pasal 45 bisa dikenakan terhadap orang tersebut begitu. Makanya saya kira harus bukan hanya KY ya, harus penyidik juga harus sudah berinisiatif. Dengan ada model A ya dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu kan ada model A. Jadi nggak harus ada laporannya orang yang dirugikan, dalam hal ini hakimnya begitu merasa dirugikan. Tapi inisiatif daripada penyidik untuk melakukan proses penyelidikan terhadap kasus ini, di mana bisa nanti ditemukan apa maksud dan tujuan, siapa yang membuat, bagaimana pembuatannya begitu. Nah, saya yakin hakimnya sendiri tidak punya kepentingan dalam hal ini, dan dia juga tidak ada maksud kan untuk melakukan hal itu, kalaupun benar itu video yang benar orang-orang yang disebutkan. Tetapi itu yang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwasannya ini motifnya apa, benar enggak secara menyeluruh rangkaian pembicaraan itu, apakah memang itu digunakan untuk umum atau hanya untuk privasi aja ya. Itu harus disampaikan dalam proses penyelidikan, itu harus muncul. Begitu. Oke. Selanjutnya, Bang Jamin dan juga Bang Miko, Hakim Wahyu ini dilaporkan ke KY oleh penasihat hukum Kuat Ma'ruf ya. Karena pernyataan Hakim Wahyu yang dinilai tendensius. Kita simak dulu cuplikan sidangnya. Kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Lah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua
Itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan di samping tadi tangga. saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Lah terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Saya tidak- Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Bang Miko, laporan dilayangkan PH Kuat Ma'ruf tanggal 7 Desember tahun lalu ya. Bagaimana tindak lanjut KY terhadap laporan ini? Ya, pertama posisi laporan masyarakat dulu ya terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim itu kan hak dari masyarakat ya, yang kemudian menganggap atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dan kode etik dan perilaku hakim. Jadi ini sebenarnya hakim juga perlu dihargai begitu. Nah, memang sudah dilaporkan oleh kuasa hukum ya dari Kuat Ma'ruf ke Komisi Yudisial dan kita sudah memproses laporan tersebut. Tahapannya saat ini sudah masuk tahap verifikasi ya. Jadi setelah tahap verifikasi ada tahap namanya panel. Nah, panel itu tahapan untuk memutuskan apakah dugaan laporan tersebut bisa ditindaklanjuti atau tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, itu satu hal, tahapan di Komisi Yudisial. Tapi ada ketentuan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa apabila laporan ditujukan kepada hakim yang sedang memimpin persidangan, maka sebisa mungkin Komisi Yudisial harus menjaga independensi persidangan. Begitu. Nah, karena tadi ada satu ya, tahapan yang memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti, tapi di sisi lain bahwa Komisi Yudisial harus bisa mungkin menjaga independensi hakim, maka kita juga harus menyesuaikan hal tersebut, Pak Zulfia ya. Jadi laporannya tetap pada laporan tahap verifikasi. Nah, kita tunggu dulu nih proses persidangan berjalan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah putusan, baru kemudian kita bisa melanjutkan proses ini ke tahapan selanjutnya. Oke, jadi masih menunggu vonis dulu ya. Bang Jamin, kalau Hakim Wahyu dilaporkan ke KY oleh PH salah satu terdakwa ya, karena menyebut tadi kliennya itu buta tuli. Apakah pernyataan hakim seperti itu bisa dipersoalkan ke KY? Ya tentu yang nggak boleh dilakukan hakim dalam KUHP itu adalah menyimpulkan apakah seseorang itu sudah bersalah ataupun tidak bersalah sebelum adanya putusan. Ya, nah, jadi di depan persidangan menyatakan bahwasanya kalau begini jelas-jelas Anda sudah bersalah gini. Nah, itu nggak boleh, itu menyimpulkan namanya. Tapi kalau dia menggunakan teknik dalam memeriksa seorang saksi untuk menyatakan kebenaran fakta di persidangan, boleh. Tapi tidak boleh juga menyimpulkan bahwasanya kamu bohong. Itu memang ada sesuatu yang menurut menyimpulkan seseorang itu kamu bohong atau tidak, tapi dengan pertanyaan yang mengarah sebelum mengucapkan kata bohong itu ada tekniknya lagi. Nah, itu disebut dengan teknik dalam memeriksa suatu saksi. Nah, itu berbeda-beda setiap itu. Yang nggak boleh itu adalah menyimpulkan seseorang telah melakukan bersalah atau tidak bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebelum putusan akhir. Nah, itu yang dilarang. Nah, pertanyaannya, kalau seperti itu ada laporan, ya tentu sah-sah saja karena ada wasitnya yaitu KY untuk memutuskan apakah secara etik dia bersalah atau tidak bersalah. Tetapi jangan dilakukan dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Itu tidak menghormati proses persidangan. Ya, itu hal yang sangat naif lah dilakukan saya kira. Walaupun tadi kata Pak Niko katanya dapat dilakukan, tapi kalimat dapat itu harusnya nggak digunakan. Karena hakim itu adalah yang mulia. Yang mulia itu harus menyelesaikan pekerjaannya yang mulia itu sampai selesai dulu. Baru nanti dilakukan. Karena dia kedudukannya di sana bukan secara pribadi, mewakili negara dalam memutuskan. Jadi tidak boleh diganggu dalam melaksanakan perintah negara atau melaksanakan jabatannya. Begitu, Mas. Terima kasih Bang Jamin Ginting, ahli hukum pidana, dan juga Bang Miko. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.